Hai, kembali lagi bersama saya Gusnando. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat user interface dari Flash Message seperti ini. Nah, gimana caranya? Pertama-tama kita akan membuat projectnya terlebih dahulu, setelah itu menginstal library-nya. Jadi di sini kita akan menggunakan React Vector Icon untuk membuat ikonnya ini. Pertama kita akan buat dulu projectnya, buka command prompt, setelah itu ketikkan npx React Native init Flash Message. Oke, sip, sudah berjalan projectnya. Sekarang kita akan buat tampilannya. Jadi kita akan hapus dulu semua yang ada di sini pakai Ctrl A lalu backspace. Sekarang kita akan import terlebih dahulu React dan komponennya, lalu import. Kita ingin menggunakan teks, teks lalu view dari React Native. Nah, setelah itu kita akan buat kelas komponennya di sini, jadi pakai ini. Lalu kita buat view di sini dulu biar nggak error ya. Lalu simpan. Oke, sekarang udah bersih ya. Kita akan lihat dulu tampilannya. Jadi di sini kita akan buat dulu yang warna apa ini, Tosca ini. Jadi di sini ada tanda centangnya, icon centang, lalu you are all set. Kemudian ada message-nya di sini, lalu ada dua buah button. Oke, pertama kita akan buat dulu background color-nya. Jadi kita akan pick dulu color-nya pakai ini. Lalu klik ini. Setelah itu ke color picker ini, lalu copy. Nah, di React Native kita akan tambahin background color di sini di kontainer paling luarnya. Jadi pakai style, pakai background color. Tuh. Jangan lupa tanda pagarnya. Oke, nah kan belum kelihatan nih. Kita harus membutuhkan namanya Flex One. Jadi Flex One ini fungsinya adalah menggunakan semua tempat yang tersedia di sini. Oke, seperti ini. Nah, gimana sih caranya mewarnai ini? Jadi kita bisa pakai namanya status bar. Jadi status bar itu kayak gini. Kita import dulu, lalu pakai komponennya di sini. Status bar. Oke, lalu background color kita bisa set di sini menjadi warna yang sama dengan background color yang ada di sini. Oke, jangan lupa tanda pagar. Oke. Lalu di sini kita bisa kustomisasi warna ikonnya, jadi pakai bar style. Bar style ini bisa kita isi dengan dark content dan light content, lalu default. Dark content itu artinya warna gelap kayak begini, yang light content itu warna terang. Karena saya mau warna terang, jadi pakai light content. Oke, udah. Sekarang kita akan buat ikonnya terlebih dahulu. Jadi kita akan ke page, nah repertor ikonnya. Untuk buat ikonnya, bisa seperti ini, diimport dulu ya. Seperti ini diimport dulu, baru kita akan menggunakan komponennya. Nah, di sini icon-icon yang bisa kita gunakan itu ada banyak, jadi bisa pakai font awesome 5, icon-icon, Peter, dan lain-lain. Kita copy aja ini, kita akan pakai font awesome aja. Jadi kita akan pakai font awesome 5. Jadi untuk memanggil komponennya kita bisa gunakan seperti ini. Jadi kita copy aja ini. Oke, sebentar. Gitu, lalu pastikan di bawah sini. Sip. Ini ikonnya bernama roket itu, jadi mestinya akan muncul roket di sini. Oke. Lalu kita akan warnai ini menjadi warna putih. Jadi pakai FFFF gitu. Oke. Lalu untuk mencari nama-nama ikonnya di sini, daftar nama ikonnya ini, kita bisa ke page-nya langsung. Jadi ada di atas sini ya. Di sini. Tinggal klik aja ini, misalkan kalau kalian menggunakan font awesome 5. Lalu ke icon sini, icons ya. Oke, ke icons, tunggu sebentar. Lalu jangan lupa centang yang free karena kita menggunakan versi free di sini. Free, kemudian kita tunggu sebentar. Lalu kita akan cari icon yang kita akan gunakan. Misalkan saja tanda centang itu berarti bahasa Inggrisnya itu check. Jadi kita cari check di sini. Ada banyak jenisnya. Kita akan gunakan yang square ini. Oke. Di copy namanya, lalu pastikan di sini. Oke, udah muncul. Sekarang size-nya ini adalah ukuran ikonnya. Jadi kita bisa kustomisasi ukuran ikonnya, misalkan saja 100 itu. Jadi sebesar itu. Oke, gimana sih caranya biar di tengah? Jadi kita pertama-tama kita harus ini wrap dulu dalam sebuah view gitu.
Lalu kita bisa isi justify content dan align item di sini di style ini. Align item center kayak gitu. Lalu pindahkan ini ke atas kayak gitu. Oke, udah di tengah. Sekarang kita akan buat tulisannya terlebih dahulu. Jadi ini ada tulisan you are all set. We have received your order and the payment was successful. Oke. Kita buat dulu di sini, oke. Oke, teks itu you are all set. Oke. Sip, sekarang kita akan warnai warna putih dan membuat tulisannya ini warna tebal. Jadi tebal. Dia pakai color. Karena kita pakai warna putih lagi. Jadi F 6 kali. Lalu font weight itu kita set ke bold. Kita set ke bold ini biar dia tebal. Nah, untuk membesarkan tulisannya kita bisa pakai font size. Jadi pakai F set gitu. Lalu tab ditekan biar cepat. Kita bisa isi dengan 28. Misalkan kayak gitu. Lalu biar di tengah kita bisa pakai text line center. Jadi pakai text line kayak gitu. Center. Sip. Sekarang kita akan buat bagian deskripsinya di sini. Jadi apa tadi? We have received your order. Kita akan copy aja yang ini ya. Tapi jangan dibuatin bold ya. Dan tulisannya itu dikecilin. Misalkan saja 18 kayak gitu. Jadi di sini kita akan tulis sebentar. We have received your order. The payment was successful. Oke. Oh, ini pakai titik ya. Oke, sekarang kita akan buat bagian ini, bagian track order dan close ini. Tapi sebelumnya itu kita akan buat ada space. Ini kan seperti spacingnya di antara masing-masing huruf ini. Jadi kalau yang kita buat ini belum ada spacingnya, belum terlalu jauh seperti ini. Jadi kita bisa pakai namanya letter spacing ini. Kita bisa isi dengan satu misal. Oke, satu aja. Lalu yang ini juga sama satu. Oke, kayak gitu. Udah semakin mirip. Sekarang kita akan buat yang ini. Jadi ini kan ada enternya gitu. We have received your, lalu enter, order and the payment. Tuh, lalu enter. Untuk buat enternya kita bisa pakai kayak begini. Jadi kita bisa sisipin JavaScript di sini. Jadi pakai begitu. Ini artinya new line atau enter. Kita bisa we have received your order. Oke. And the payment was successful kayak gini. Oke, sip. Udah. Ini agak lebih jauh lagi ya. Letter spacingnya mungkin kita kasih 2 aja. Kayak gitu. Sekarang kita akan buat yang bagian track order dan close. Tapi saya rasa ini kurang juga. Kita pakai 2 terus spacingnya. Kita akan buat dulu. Kita akan layoutnya kita akan perbaiki lagi di akhir. Kita coba opacity kalau mau buat button ya. Kayak gini. Jadi kita akan pakai teks ini. Karena kita ingin menggunakan teks, misalkan saja tadi track order. Jadi selain menggunakan teks, traceable opacity ini bisa menggunakan komponen lain seperti gambar gitu, lalu image sama gambar sama ya. Maksudnya gambar lalu icon kayak gitu juga bisa. Track order satunya lagi ada apa tadi? Close gitu ya, close. Oke, sip. Sekarang kita akan buat track order ini menjadi warna putih kayak tadi. Jadi kita bisa pakai style lalu background color. Kita isi warna putih ya. Oke. Lalu di sini kita akan tambahin padding vertikal 10. Jadi padding vertikal itu adalah jarak antara teks ini dan kontainer di luarnya ini. Nah, kayak gini. Kalau kita tambahin padding vertikal 10. Sepertinya ini mungkin 12 ya. Oke, sekarang kita akan buat ini di tengah, jadi pakai justify content dan align item. Jadi pakai di sini justify content center, lalu align item center. Oke, udah di tengah.
Sekarang kita akan buat border radiusnya. Jadi ini kan masih kotak gini. Jadi border radius itu fungsinya untuk membuat cekungan di sini. Jadi kita bisa pakai border radius. Oke, misalnya saja 25 gitu. 50 kayak gini. Nah, tulisannya ini kan dia itu warna Tosca juga sama bold gitu. Jadi kita bisa kustomisasi di sini, pakai style juga sama. Jadi pakai font weight, bold. Lalu di sini pakai colornya, pakai Tosca tadi yang sudah kita pick ini. Oke, udah. Sekarang kita akan buat yang bagian close nih. Jadi kita akan warnai warna putih juga. Jadi di sini pakai style, color, warna putih. Oke. Kemudian di sini ada garis bawahnya ini. Jadi kita bisa pakai style di kontainernya. Jadi pakai border bottom width 1, border bottom color. Kita pakai warna putih. Kayak gitu. Oke, setelah ini kita akan buat di tengah ini semua. Jadi kita bisa gabungin ke sini ya, gabungin ke kontainer yang ada. Sebentar, yang ada ikonnya ini. Kayak gitu. Oke. Lalu di sini kita akan set di sini. Jadi flex one kayak gitu. Biar di tengah. Nah, di sini kita akan tambahin sedikit padding horizontal. Jadi track border ini kita tambahin padding horizontal misalkan saja 20. Oke, atau mungkin 30 atau 50 ya. Oke, lalu kita akan tambahin margin top di sini 20. Ini lumayan jauh ya. Mungkin 50. Oke, 50. Lalu yang bawahnya ini 20 kali ya. Kita akan tambahin di sini. Ini 20. Lalu ada margin di antara ini dan ini. Kita akan tambahkan di bagian sini URL offset ini, kita tambahin margin di atasnya. Jadi MT margin top sebesar 30 mungkin ya. Oke, 30. Lalu ini mungkin 20-an. Nah, kita bisa tambahin sini jadi bukan style margin top 20. Oke, sip. Ini udah bisa diklik juga. Oke, ini udah oke. Nah, sekarang kita akan membuat bagian ininya, yang bagian merahnya ini, atau yang bagian ketika wrong atau sesuatu yang error terjadi. Sebelumnya kita akan simpan dulu ini FJS-nya ini ke dalam sebuah folder. Namanya, sebentar nih di folder Android. Namanya itu src, kemudian screens. Oke. Saya akan pastekan di sini. Oke. Ini success screen. Kemudian kita akan buat yang bagian ini. Jadi kita bisa tinggal pick aja di colornya ini. Kita pick lagi, lalu copy ya. Kita akan ganti bagian ininya. Oke, jadi kita bisa pakai Ctrl F ya. Jadi ini klik 2 kali, lalu Ctrl F. Lalu di sini ada tanda panah ini, klik, pastekan di sini yang mau di replace. Lalu simpan. Oke, udah jadi kan? Setelah itu kita akan ganti ikonnya. Jadi ini ada ikon danger. Jadi kita bisa cari di font awesome lagi, misalnya saja error atau danger gitu. Nah, yang ini kita pakai yang triangle aja. Tadi ikonnya, nah ini ikon name-nya kita akan ganti menjadi exclamation triangle. Lalu untuk message-nya kita juga ganti, jadi oh no, something went wrong, please try again. Jadi ini ganti oh no, something went wrong, please try again. Lalu track order ini kita akan ganti juga jadi try again. Di sini ganti jadi try again. Sip, sudah jadi.